Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya dalam edisi buku yang ketiga yang berjudul Kebijakan Sosial dan Publik Penyakit Alzheimer dan Demensia di Amerika Serikat. Sebelum melanjut ke pembahasan buku ini, perkenalkan, nama saya Krisman Antonius Eka, NIM 1603 080 025, jurusan Sosiologi, kelas B reguler sore semester 9 dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Baik, langsung saja pada bab 1, penyakit Alzheimer dan demensia di Amerika Serikat. Bab ini membahas tentang definisi penyakit Alzheimer atau AD dan membedakannya dari demensi lainnya. AD adalah gangguan otak progresif dan irreversibel yang secara bertahap merusak usia seseorang, misalnya ingatan, penilaian, keterampilan penalaran, kepribadian, dan akhirnya fungsi tubuh meski penyebabnya tetap ada tidak diketahui, mengakibatkan hilangnya neuron terukur, kerusakan neuron jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik, dan hilangnya sinapsis. Koneksi saraf yang melaluinya diteruskan dari neuron ke neuron. Juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer onset lanjut. DA pada dasarnya adalah penyakit pada usia lanjut dewasa, meskipun gejala pertama yang terlihat dapat terjadi lebih awal. AD onset dini kadang-kadang dapat menyerang orang yang berusia 30 tahun, tapi ini jarang terjadi. Ketika AD berjalan dalam keluarga, itu disebut penyakit Alzheimer keluarga. Kemudahan, penyebab yang mendasari dan faktor risiko spesifik untuk DA tetap ada tidak jelas meskipun investasi penelitian cukup besar. Kriteria dan pedoman ini memperbarui yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh Institut Gangguan Neurologis dan Stroke Nasional. Itu kriteria dari versi sebelumnya didasarkan terutama pada penilaian klinis dokter tentang penyebab gejala individu seperti yang dijelaskan oleh individu dan anggota keluarga. Hasil tes kognitif dan umum penilaian neurologis. Kriteria baru menggabungkan 3 yang penting perubahan, yaitu pertama, mereka mengidentifikasi 2 tahap DA, gangguan kognitif ringan akibat DA dan demensia akibat DA. Ini kontras dengan sebelumnya kriteria di mana demensia sudah terlihat. Kedua, mereka melamar kriteria tujuan penelitian untuk fase praklinis sebelum gejala seperti hilang ingatan berkembang. Ketiga, mereka memasukkan tes biomarker yang bisa menunjukkan ada atau tidak adanya DA atau risiko mengembangkannya. Meskipun menemukan tes yang sederhana dan murah seperti tes darah tentu saja ideal untuk pasien dan dokter. Hingga saat ini belum ada tes yang menunjukkan akurasi dan keandalan yang diperlukan untuk mendiagnosis DA berdasarkan kriteria itu saja. MCI adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan yang ringan namun dapat diukur dalam kemampuan berpikir yang terlihat oleh diri sendiri dan orang lain. Tetapi, lakukan tidak mempengaruhi kapasitas untuk aktivitas sehari-hari. Sekitar 15-20% orang berusia 65 atau lebih memiliki MCI. Orang dengan MCI khususnya yang melibatkan masalah memori lebih mungkin mengembangkan AD daripada mereka yang tidak memilikinya. Sebuah tinjauan baru-baru ini menemukan bahwa 32% orang dengan MCI mengembangkan AD dalam 5 tahun. Yang pertama, penyakit Alzheimer dan dementia lainnya. Manual diagnostik dan statistik gangguan mental berhenti menggunakan kata demensia dan sebaliknya menggunakan frasa mayor gangguan neokognitif atau penyakit dengan substansi saraf yang dapat dibuktikan kelainan bersama dengan gejala kognitif yang terjadi pada orang yang memiliki perkembangan otak yang normal. Dalam beberapa kasus, individu
dengan gejala demensia sebenarnya tidak memilikinya, melainkan kondisi yang mirip dengan demensia. Penyebab gejala seperti demensia, TOM, dan mencakup depresi, efek samping pengobatan masalah tiroid, kekurangan vitamin tertentu, dan penyalahgunaan alkohol. Banyak di antaranya dapat terjaga keamanan dengan pengobatan. Efek samping obat sangat menonjol di antara orang tua yang diresepkan beberapa obat untuk kondisi fisik kronis TOM. Sebuah penelitian melaporkan bahwa 9% penderita mirip demensia gejala memiliki kondisi lain yang berpotensi dapat disembuhkan. DA adalah bentuk demensia yang paling umum, merupakan perkiraan 50-80%. Gejala bervariasi antar individu, tetapi yang paling umum gejala awal adalah memburuknya kemampuan mengingat informasi baru. Ini terjadi karena neuron pertama yang dirusak dan dihancurkan dengan AD adalah mereka yang berada di wilayah otak yang terlibat dalam pembentukan ingatan baru. Sebagai neuron di bagian lain otak hancur, fungsi dan konektifnya lebih luas, kemampuan memburuk, kecepatan kemajuan gejala dan ringan ke sedang hingga parah bervariasi dari orang ke orang. Bab 2. Konteks kebijakan publik, pendanaan dan kebijakan inisiatif. Proses pembuatan kebijakan dan kebijakan konteks penyakit Alzheimer dan merangkum berbagai macam masalah di sekitarnya. Ini memeriksa mengapa AD berjanji untuk menjadi tantangan kebijakan bertahan jauh di masa depan karena prevalensi dan biaya ekonominya meningkat. Itu merinci biaya ekonomi dan sosial AD dan menggambarkan bagaimana biaya tersebut mengancam sistem perawatan kesehatan yang bangkrut kecuali kita mengembangkan secara memadai kebijakan antisipatif untuk menangani masalah yang mereka angkat. Meneliti dana penelitian untuk DA dibandingkan dengan penyakit lain dan merangkum inisiatif kebijakan terbaru komisi dan asosiasi laporan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkannya. Hanya pemerintah yang memiliki kewenangan sah untuk mengambil keputusan itu mengikat dan dilakukan atas nama seluruh penduduk. Organisasi seperti asosiasi dan perkumpulan medis membuat keputusan yang mempengaruhi banyak individu dan mungkin memiliki pengaruh pada pada akhirnya melakukannya. Tetapi kebijakan mereka tidak mengikat penduduk dengan kekuatan hukum. Pembuatan kebijakan di Amerika Serikat dipersulit oleh eralisme di mana baik nasional maupun negara serta pemerintah daerah. Masalah kebijakan kritis lainnya melibatkan pertanyaan tentang keadilan distributif, terutama menyangkut akses ke layanan yang banyak diantaranya mahal dan mahal cenderung menjadi lebih dengan proliferasi pengobatan setengah jalan yang mungkin memperpanjang umur tetapi menambah sedikit kualitas. Meskipun terlalu dini untuk berspekulasi tentang biaya dan manfaat relatif dari AD yang belum berkembang, perawatan secara kumulatif biayanya akan tinggi. Area kebijakan utama AD meliputi: yang pertama, pendanaan penelitian; yang kedua, perawatan kesehatan; yang ketiga, layanan dan dukungan perawatan jangka panjang; yang keempat, kesehatan masyarakat; kelima, perumahan dan layanan masyarakat; yang keenam, tenaga kerja; ketujuh, keadilan dan penegakan hukum. Keadilan dan utilitas sosial. Pasien DA umumnya dianggap memberatkan, berkontribusi sedikit dari nilai positif. Ada kepercayaan yang tersebar luas di kalangan dokter bahwa perawatan DA sia-sia karena perawatan yang tersedia tidak mengubah jalannya dan prognosis. Ada juga hambatan ekonomi untuk menormalkan mengalami AD karena perawatan demensia yang baik mahal dan menerapkan kebijakan nasional tentang perawatan AD ekstensif dapat merusak sistem perawatan kesehatan. Selain aktivitas yang ditingkatkan di tingkat federal, berencana untuk terlibat kesehatan masyarakat dalam upaya tegas untuk mengatasi DA dan demensia lainnya.
Meskipun mereka berbeda dalam fokus dan detail, kebanyakan rencana membahas topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran AD di kalangan masyarakat. Yang kedua, mendorong peningkatan deteksi dan diagnosis DA. Yang ketiga, meningkatkan perawatan kesehatan individu untuk penderita DA. Yang keempat, meningkatkan kualitas sistem perawatan kesehatan bagi penderita DA. Yang kelima, memperluas kapasitas sistem perawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dari mereka dengan AD. Pada bab 3, pasar Alzheimer. Yang pertama, ketakutan dan stigma demensia. Disesuaikan untuk setiap pasien berdasarkan pengujian ekstensif untuk menentukan apa yang mempengaruhi jaringan sinyal plastisitas otak. Sebagai contoh komponen program untuk satu pasien DA stadium awal termasuk 1. Menghilangkan semua karbohidrat sederhana, gluten dan makanan olahan dari makanan dan makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, dan non-pertanian. Yang kedua, bermeditasi 2 kali sehari dan berlatih yoga untuk mengurangi stres. Yang ketiga, tidur 7-8 jam per malam. Yang keempat, mengkonsumsi melatonin, vitamin D3, minyak ikan, dan koenzim setiap hari. 5. Mengoptimalkan kebersihan mulut menggunakan benang listrik dan sikat gigi. 6. Menggunakan terapi penggantian hormon. Yang ketujuh, puasa minimal 12 jam antara makan malam dan sarapan dan minimal 3 jam antara makan malam dan waktu tidur. Yang kedelapan, berolahraga minimal 30 menit 4-6 hari seminggu. Terima kasih. Selamat siang.